Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Serta saya mewakili segenap tim Siraman Kolbu MNC TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan semua korban yang terdampak dari musibah ini diberikan ketabahan dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga semuanya bisa cepat kembali seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Baik pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah mendapatkan satu tema yang akan kita bahas bersama Pak Ustadz Danu, nanti juga ada Ustadz tamu kita. Tema kita pagi hari ini adalah hidayah dicari atau datang sendiri. Dan sebetulnya bagaimana proses hidayah itu bisa datang kepada setiap hamba Allah dan seperti apa sih prosesnya? Pak Ustadz silahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin wabarakatuh. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberi perlindungan, insya Allah diberi kepandaian untuk menerima hidayah-hidayah Allah atau petunjuk Allah yang saat ini ada di acara Siraman Kolbu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita bagus, hidayah dicari atau datang sendiri. Hidayah memang itu hanya Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala. Siapapun orang itu, Allah mau beri hidayah itu hanya Allah. Betul. Nah, itu dari sisi Allah. Kemudian dari sisi kita bagaimana? Hidayah itu dari sisi kita harus dicari. Ya, dicari kalau kita itu ingin mencari hidayah dari kajian-kajian Islami, ya kita harus datangi taklim pengajian yang baik. Walaupun di dalam taklim pengajian yang kelihatan baik, nanti ada kekurangan, ya itu khilaf. Normal aja. Kalau ustadznya khilaf, ya normal, manusiawi, kan gitu ya. Nah nggak boleh kita itu menjustifikasi bahwa dia salah kemudian ajarannya sesat, nggak boleh seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Nah kalau sudah begitu, ini namanya taklid, ngikutin beneran apa omongannya ustadz yang lain, sehingga dia sendiri kalau memang membicarakan seperti itu, dia akan tersesat sendiri sama. Iya. Ya nggak boleh seperti itu ya. Nah hidayah ini harus dicari, kemudian tahu ustadznya itu banyak, ya nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi banyak, referensinya jelas. Nah juga harus mencari ustadz-ustadz yang, nah ini yang jangan hobinya menyalahkan ustadz yang lain, ya hobinya menyalahkan. Kenapa? Lah kan Allah sudah menceritakan, wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'do, ya. Janganlah mencari kesalahan orang lain. Allah sudah menceritakan jangan mencari kesalahan. Salah bagi setiap manusia itu manusiawi. Yang selalu benar itu Allah. Iya. Kalau ada kelompok yang lain merasa kelompoknya itu hebat, benar, nah itu kelompok itu bisa dikatakan kalau dia hebat, merasa hebat, itu musyrik namanya. Itu ada dalam surat Ar-Rum itu diceritakan. Kalau dia itu membanggakan kelompoknya, itu musyrik. Ya, kita nggak boleh. Jadi kita kalau sudah satu saudara, satu iman, satu Allah, satu Nabi, satu kitabullah, sholatnya juga sama, nggak boleh kita seperti itu. Nah, hidayah itu harus dicari. Petunjuk itu ada di mana-mana. Kita mau mendengarkan pengajian-pengajian yang baik, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Tinggal pada waktu petunjuk itu kita dengarkan, kita tahu, kita mau jalanin tidak. Kalau kita tidak mau menjalanin, ya hidayah tidak akan diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus mencari hidayah itu, ya. Sama seperti umpamanya petunjuk bagi seorang muslim untuk mendapatkan rizki, kan ada tuh. Nah petunjuknya gimana? Ada tuh. Faidah qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Jadi setelah kita itu sholat, suruh kita itu bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah Allah. Nah itu petunjuknya. Kemudian harus dikerjakan, harus dikerjakan. Jadi harus dikerjakan itu benar serius. Nah dari situlah mulai nanti Allah menempatkan rezeki untuk masing-masing. Jadi intinya hidayah bagi kita harus kita cari.
Dan jangan kita main-main dengan Allah yang sudah melarang, ya. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita benar. Kalau kita merasa diri kita benar, disitulah titik salah kita. Kalau kita tidak ada yang mengingatkan, itu akan masuk nantinya di neraka. Kalau mengajarkan ilmu yang salah dan kita asal membicarakan sesuatu yang salah kepada orang lain, nah menjadi kelompok salah, itu akan menjadi dosa jariah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Pemirsa, berikutnya yang akan memberikan tausiah untuk kita semua seputar tema kita pada pagi hari ini adalah hidayah dicari atau datang sendiri. Kita persilakan kepada Ustadz Abe Gifran, silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hidayah buat kita semua. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah hidayah dicari atau datang sendiri. Setiap orang pasti pengen bahagia dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat itu ditentukan bagaimana ketika dia di dunia ini ada dalam kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yang paling mulia dan luar biasa dari Allah ketika manusia hidup dan menjalani kehidupannya selalu dibimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hidayah samaratul ilmi, bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Seseorang yang ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan melahirkan hidayah dalam dirinya, sehingga apapun yang dia lakukan semuanya ingin mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang yang dia memiliki ilmu bukan datang dari Allah, apapun yang dia miliki, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, belum tentu ini jadi contoh buat orang lain. Boleh jadi pun bisa menyesatkan pada dirinya. Karena apa? Ilmu yang dia miliki bukan malah mendekatkan dia kepada Allah, malah menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Nah, oleh karenanya hidayah perlu dicari. Kita pengen makan aja nggak bisa instan. Sekarang era milenial, betul nggak Pak Sobi? Betul, betul. Kita pengen makan aja nyarinya pakai Gojek. Berarti Gojek ini dicari. Gojek ini diikhtiarkan. Nah, ketika ini terjadi, maka berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semerta-merta menurunkan ayat afala ta'qilun, afala tatadzakarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak muhasabah dengan semua kejadian alam, dengan semua apapun yang terjadi di muka bumi ini? Semuanya sebetulnya petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sehingganya apakah dari petunjuk itu menjadikan kita manusia yang lebih baik, ataukah malah jauh tidak lebih baik? Oleh karenanya, sadar tidak sadar, setiap hari kita berdoa. Apa doa kita dalam sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa sebetulnya tiap hari dalam ibadah kita selalu minta kepada Allah, ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk yang lurus kepadaku. Apa petunjuk lurus itu? Adalah biqalbin salim, bidini salim, hati yang selamat dan agama yang lurus. Agama apa? Agama Islam. Sehingganya orang yang memiliki agama pasti menjadikan segalanya penuh pelajaran. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa may yahdi fahuwal muhtadi. Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka mereka akan merasakan petunjuk itu, hidup bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan petunjuk yang Allah berikan kepada kita membawa kita baik di dunia, lalu pun mudah-mudahan membawa kebaikan di akhirat. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abe, terima kasih. Silahkan duduk.
Jadi pada intinya hidayah itu pasti datang melalui sebuah proses, yaitu petunjuk ya Pak Ustadz ya. Kan kita sering nonton contoh misalkan adegan-adegan di sinetron preman, tobat. Sebelumnya tuh pasti ada ceritanya dulu tuh. Oh, iya. Dia lihat ada kakek-kakek Ada tua proses. renta. Itu juga petunjuk Pak Ustadz ya. Iya. Ketika melihat mungkin seorang preman yang hatinya keras, melihat orang tua renta kemudian terseok-seok, dia kelaparan segala macam, ada timbul rasa iba, di situ juga bisa menjadi hidayah ya. Apakah orang itu akan menerima hidayah kembali lagi kepada Allah, begitu maksudnya Pak Ustadz? Iya betul. Baik.